Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Aptals. Kembali lagi di Aptals di edisi ke-6. Hari ini kita kedatangan tamu jauh ya, Kak Hairil dari UGM, dari Kajian Budaya dan Media. Siang ini teman-teman kita akan membahas hal yang sangat sebenarnya terjadi ya di kehidupan sehari-hari, cuman kita mungkin tidak sadar ya Kak Hairil ya. Jadi Kak Hairil ini menyelesaikan tesisnya di S2-nya program pascasarjananya di Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan dia meriset tentang ruang bergender ya. Ruang bergender dalam kajian budaya dan media. Bisa dijelaskan nggak sih Kak Hairil kuliah di UGM dan mengambil KBM itu kenapa memilih sampai memilih kuliah di kajian budaya dan media? Mungkin kalian bakal lebih kenal karena udah ini ya, familiar dengan Okay. Hairil Anwar. Hairil Anwar ya namanya. Iya. Nama penyiar ya. Penyair. Kan? Oh, penyair. Penyair Pujangga. Iya. Pujangga ya. Pujangga. Sama dong sama Kak Hairil ya, Pujangga juga. Wah, enggak. Oh, tidak lagi. Tidak lagi ya. Tidak lagi. Tidak lagi. Oke. Terus terus saya kenapa ngambil kajian budaya dan media? Pertama kayaknya pas akhir-akhir perkuliahan, saya kan S1-nya di sastra Jepang Unhas. Oke, sastra Jepang Unhas. ya. Terus akhir-akhir banyak berdiskusi, ada tuh satu ruang di sastra itu namanya kolong. Kolong itu kayak ya. tempat perkumpulan dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa atau taruhlah kita katakan aktivis-aktivis itu berkumpul di kolong itu ya. Kolong itu. Jadi kayak obrolannya ke kolong itu bisa dijelaskan ke teman-teman Aptals. Kolong itu kayak apa ya? Kayak kantin ya, berarti. Itu kantin. Tapi underground. Iya, underground di bawah. Jadi ada di bawah gedung. Penghubung antara sospol, FISIP, ekonomi dan sastra ya. Di tengah-tengahnya ada ruang kantin. Itu kantin namanya kolong. Itu namanya kolong ya, teman-teman. Kalau anak Unhas mungkin akrab ya. Iya. Anak sastra. Anak pasti tahu di mana letaknya kolong. Para aktivis berkumpul di situ ya. Ya tidak juga sih sebenarnya. Aktif di gedung FIS maksudnya. Aktif di FIS. Gitu. Oke. Terus dari situ diskusi-diskusi. Terus ada satu senior, mungkin saya bisa sebut namanya Kaula ya. Dia Nasrullah, angkatan 2007. Dia awalnya kuliah ngambil S2 di KBM UGM. Saya sempat nanya-nanya kayak gimana itu KBM. KBM ini kajian budaya dan media. Oke. Ternyata selama ini di ruang-ruang kelas juga dengan beberapa dosen tertentu atau diskusi-diskusi ternyata sudah sering mendapati materi-materi cultural studies sendiri. Akhirnya nyari tahu kayak gimana sih kuliah di sana. Kan ada beberapa jurusan kajian budaya atau CS yang ada di Indonesia. Akhirnya memilihlah KBM. Kuliah melanjutkan studi di kajian budaya dan media. Nah, menarik nih yang kita pelajari di kajian budaya media dan media itu apa sih, Kak Hairil? Lebih kepada apa ya? Ngajarin nyinyir sebenarnya. Ngajarin nyinyir ya. Nyinyir dalam artian positif mungkin ya. Kalau sama teman-teman tuh kita nyebutnya gibah akademik. Oh, gibah akademik ya. Menggibahin sesuatu itu secara akademik. Oke, siap. Nempelin teori-teori ya, sok-sokan, pintar. Tapi sebenarnya gibah nyinyirin sesuatu. Mengkritisi sesuatu ya. Ya kita bahasanya nyinyir saja, gibah. Nah, kalau di KBM belajar yang paling menarik tuh mata kuliah apa? Wah, banyak ya. Iya, saya rata-rata menarik sih kalau karena itu
hal baru yang saya dapatkan yang mungkin saya tidak dapat yang tidak didapatkan S1. di S1. Di S1, jadi kayak menarik saja ternyata. Ternyata begitu luas ya, ternyata ada banyak pendekatan, ada banyak teori yang ternyata bisa saling membantu untuk mengkaji sesuatu, mengkaji sesuatu. Jadi kita melihat satu masalah nih ternyata bisa banyak kajian multiperspektif. Ya ternyata apa ya? Pemisahan disiplin ilmu tidak sekaku itu. Ternyata itu sangat bisa menjadi benang merah dinamis, malah ya. Sangat dinamis ternyata antara satu ilmu tertentu dengan ilmu lainnya. Tetap bersinggungan ya. Karena kalau kayak KBM sendiri tuh di UGM kan dia tempatnya di sekolah pasca sarjana. Di situ interdisipliner ilmu, jadi ada kayak KBM itu dosennya ada dari ilmu komunikasi, dari sejarah, dosen sastra, ada banyak perspektif yang kemudian ada dosen sosiologi juga, jadi yang masuk ya teman-teman. Jadi kajian budaya dan media ini ditopang dengan beberapa pakar dari ilmunya masing-masing ya, sampai lahirlah pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan di KBM. Bisa sebutkan nggak Kak Hairil 1 atau 2 mata kuliah yang paling menarik selama kuliah S2 ya di KBM ya? Postkolonial mungkin? Oh, itu salah satu menarik postkolonial karena apa ya? Kita sering menemukan di keseharian, terutama dalam konteks Indonesia sendiri atau Makassar. Kita belajar apa nih di postkolonial? Belajar apa? Belajar soal apa ya? Banyak sih sebenarnya kayak jejak-jejak postkolonial yang ada, atau pemikiran-pemikiran postkol lah, kayak yang melekat ke kita misalnya, kayak memandang Barat itu selalu pasti pintar. Iya, kita tuh kita ini terkebelakang ya. Kita melihat orang Barat, terus kita menyebutnya orang bule nih, dia pasti lebih pintar nih daripada kita, lebih maju daripada kan kita. Pemikiran-pemikiran postkol menganggap mereka itu dari bangsa Eropa jauh lebih. Padahal enggak juga ya berarti ya. Juga. Bisa dibantahkan malah ya. Bisa dibantahkan. Ada orang Indonesia lebih pintar daripada orang Barat. Banyak kali ya orang Indonesia lebih pintar dari orang Barat. Selanjutnya mata kuliah apa yang paling menarik? MPR apa MPR? Media politik representasi. Media politik dan representasi. Nah, itu belajar apa tuh? Agak lucu ya. Sebenarnya awalnya saya mau ngambil mata kuliah MPR itu karena ada kata politiknya tuh. Politik. Belajar politik nih ya. Pikir belajar politik ya, kayak politik apa gitu. Ternyata menarik, ternyata bukan yang itu yang dimaksud. Ternyata politik representasi. Bagaimana dalam proses representasi itu ternyata sesuatu yang politis juga ternyata. Maksudnya representasikan seseorang, misalnya merepresentasikan atau membentuk identitas lah sesuatu. Misalnya penelitiannya soal apa sih? Kok nanya saya sih? Keingat ke itu ya, relate ya. Penelitiannya BISU nih, komunitas adat, tentang konstruksi identitas. Konstruksi identitas. Soal mengkonstruksi identitas itu kan bagaimana merepresentasikan si BISU itu kan. Nah, itu ternyata sesuatu yang politis juga. Ada unsur politisnya di situ ya. Kalau di komunikasi kita lebih ke self branding mungkin ya. Bagaimana kita konstruksi dan segala macam. Tapi kalau di teman-teman KBM Hairil mungkin lebih ke bahwa ini sebenarnya ada representasi politik di sini, ada politik nih yang bermain di sini nih untuk membranding diri, identitas politis ya. Membranding diri kan sesuatu yang bersifat politis kan. Benar. Siapa yang terbaik kan dari kita. Nggak mungkin nunjukin yang buruk. Gitu. Ternyata bukan belajar politik, malah belajar yang itu ya. Menarik ya teman-teman, banyak hal yang menarik sebenarnya. Nah, kita kembali nih ke tema kita tentang ruang bergender. Ruang bergender bisa dijelaskan nggak sih Kak Hairil untuk teman-teman Uptalks? Oke. Mana ya? Penelitian saya sebenarnya bicara ruang bergender, tapi dalam konteks saya memperkecil medianya ke film, anime. Jadi, film anime mungkin karena saya tertarik nonton anime selama ini, jadi saya ngambil salah satu anime yang cukup terkenal dan ya banyaklah penggemarnya. Kimi no Nawa namanya, Kimi no Nawa. Nama filmnya anime Kimi no Nawa ya, di tahun 2016 ya. 2016 itu besutan Makoto Shinkai, salah satu pembuat anime atau mangaka yang cukup terkenal di Jepang. Itu ada apa tuh di situ? Ruang bergender dalam artian ada apa nih? Memang mereka menampilkan perbedaan atau bagaimana? Iya, jadi karena ini kan ada proses
transgresi tubuh, saya menamakannya transgresi tubuh. Itu sebuah konsep sebenarnya, bagaimana Mulai dia- berat ya pembahasan kita ya teman-teman. iya. Transgresi tubuh Transgresi bisa itu kayak- dijelaskan? Simpelnya kayak gini, dia transgresi itu kalau kata Chris James, Ah. itu dia bilang singkatnya kayak melewati batas. Jadi ada Melewati norma-norma, batas. dia bertransgresi melewati batasan yang Melewati ada. batasan yang ada. Kayak misalnya Transgresi tubuh, melewati batasan tubuh yang semestinya. yang semestinya. Oke. Jadi Oke. ada sebenarnya kayak apakah cocok menamakan gender swapping, kayak dia bertukar jiwa. Bertukar Jadi, jiwa. saya ke tubuh perempuan misalnya, perempuan ke tubuh Saya, laki kayak gitu. Nah, kenapa saya menamakannya Transgresi tubuh. iya transgresi tubuh, karena ada yang itu. Terus kenapa saya bilang itu ruang bergender? Karena ternyata itu sangat-sangat kalau kita lihat lebih detail lagi, ternyata si laki-laki nantinya akan ditempatkan di urban, kota, perempuan ada di rural, ada di desa. Ada di Jadi pedesaan. menunjukkan kayak, perempuan itu kamu tempatmu di sini loh, di desa. Oh, dia punya ruang tersendiri ya. Oke. Laki-laki kamu tempatmu di urban, kota. Kota. Nah itu kan bisa kita lihat kota itu kayak gimana sih? Kota itu maju, modern, canggih, teknologi, ilmu pengetahuan. Desa itu kayak gimana, terbelakang, kayak gitu kan? Itu kan kayak menunjukkan. Itu ada dalam film Iya, Kimi no kayak Na wa ya. dalam Oke, film oke. Konoha. Jadi kayak seolah-olah membuat kita kalau perempuan Seolah-olah kita semua mendoktrin segini loh. isi kepala kita bahwa perempuan kamu tempatnya di Iya. situ loh, laki-laki tempatnya di sini loh. Tapi kalau tapi itu kan sebenarnya film itu juga muncul dari karena muncul dari konteks yang ada di masyarakat sih yang ditangkap. Jadi memang yang tadi Kak Asrul buka dari awal bilang sebenarnya itu sudah ada di sekitar kita. Iya, Kita ruang sadar. bergender ini ada mungkinnya di kehidupan sehari-hari Sudah kita. terjadi sehari-hari, mungkin kita aja yang belum sadar kan. Mungkin ada beberapa yang sadar, ada yang tahu, atau mungkin ada yang beberapa yang sudah melakukan resistensi terhadap hal itu. Nah ini yang saya lihat ditangkap oleh film ini, terus direproduksi dalam bentuk film. Film ya, direproduksi. Tapi bagaimana dengan pendapat hasil dari riset Kak Hairil ini tentang apa kemudian hasil dari riset yang ditangkap selain yang tadi bahwa kemudian dalam film menempatkan perempuan di desa, kemudian laki-laki di kota, kemudian relate-nya dengan teori apa yang dipakai kemudian menghasilkan sesuatu apa begitu untuk pengetahuan nih ke teman-teman Uptalks. Saya pakai teori sekaligus metode sih sebenarnya, psikoanalisis. Psikoanalisis ya. Psikoanalisisnya, Teman-teman Uptalks bisa dicatat Iya, memakai bisa metode sekaligus teori ya. iya, psikoanalisis itu Psikoanalisis gitu, dia teori, bisa menjadi teori dia dan sebuah juga pendekatan dan metode ya. Oke. Itu bagaimana? Kajian-kajian film sih Banyak pakai itu ya. banyak pakai. Itu Sains bagaimana? semiotika misalnya. Iya, kalau kita komunikasi biasanya ranahnya cuma semiotika. Semiotika. Kalau psikoanalisis karena ini saya melihat gendernya juga ya. Oke. Saya pakai yang lebih khusus lagi punyanya Laura Mulvey. Laura Mulvey. Jadi tentang bagaimana sebenarnya Mulvey itu bilang kalau ternyata dalam banyak sinema itu, dalam banyak film, perempuan itu selalu dijadikan objek tatapan. Oke. Objek tatapan kamera. Pendapat Mulvey itu ya, bahwa perempuan dijadikan sebagai objek tatapan kamera. Oke. Jadi ada istilahnya male bias gitu. Jadi selalu menempatkan bahwa laki-laki itu adalah subjek di kamera itu yang menatap si perempuan. Oke. Dikonstruksi seperti itu ya. Seperti itu. Dan memang sudah melekat ya di pikiran kita masing-masing mungkin. Itu kayaknya menangkap itu saja. Oke. Terus apa lagi tadi? Hasil Hasilnya, dari. Jadi banyak ya selain melihat ruang bergender tadi juga membahas tentang bagaimana seksualitas Seksualitas ya di dalamnya juga masuk seksualitas. ya. Jadi bagaimana ketika siapa ya namanya Taki dengan Mitsuha. Jadi nama pemerannya nih Kak. Pemeran yang Kimi no Na wa itu. Jadi Yang cowoknya Taki, oke. Yang perempuan Mitsuha. Mitsuha, oke. Jadi dia Bertukar nih Taki. jiwa nih. Taki jadi Mitsuha, Mitsuha jadi Taki. Masuk ke tubuhnya Mitsuha. Oke. Jadi ketika dia pengalaman pertama ketika berada di tubuh berbeda itu jadi kayak ditunjukkan di film itu. Kayaknya ini enggak apa-apa nih lagi. Enggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi misalnya si Taki tuh berada di tubuh Mitsuha kan kaget.
Kaget ya. kenapa saya berada di tubuh yang berbeda nih? Ah, Ya kayak nanya gitu kan. Terus tiba-tiba melihat payudaranya Oke. sama Suha, terus meraba-raba, ya, kayak apa? Merem. Hal yang asing ya, hal Ah, yang asing ada Dia kan di kayak tubuh kita. mengidentifikasi. Oke. Saya berada di tubuh mana nih? Oke. Dia melakukan itu, Ah, membuka baju melihatnya di depan cermin. Cermin, Iya. oke. Sampai melihat itu. Nah, itu dia menunjukkan seperti itu. Sedangkan kalau di lain sisi si Mitsuha yang berada di tubuh Taki digambarkan dia juga mulai dari kok suaranya beda. Jadi memeriksa jakung. Memeriksa jakung. Terus meraba, oh kok beda. Sampai dia mau meremas penis Si Mitsuka ya. Mitsuha. Mitsuha, Mau meraba penisnya si Taki yang di tubuhnya Taki. Itu disensor. Oke. Nah, itu sebenarnya kalau si Mulve bilang ini cara kerja kamera loh. Oke. Ini struktur naratif loh yang bekerja. Bahwa ternyata dari struktur naratifnya ceritanya pun sudah male bias. Jadi tidak jadi ada nih kata-kata yang menarik nih Kak. Kayak misalnya perempuan itu bisa dibicarakan secara seksual, tubuhnya bisa diizinkan untuk dibicarakan secara seksual, tapi si perempuan dilarang berpikiran seksual, ya kan? Oke. Itu biasa Perempuan kan, boleh apa? misalnya gini, biasanya apa ya? Kebiasaan kita nih misalnya laki-laki, Kebiasaan sama laki-laki nongkrong, tiba-tiba menceritakan tubuh tubuh perempuan. perempuan itu cantik kayak gini. Oke. Ini dadanya Sementara kayak gini, perempuan sementara perempuan ketika dia berbicara tentang tubuh laki-laki itu itu selalu kayak dianggap apa ya, tidak aneh wajar, ya dan aneh, negatif ya. ya, dianggap itu norma sosial masyarakat Iya bilang kayak benar. gitu. Itu kajian postkolonial mungkin atau Tidak, lebih ke- patriarki iya, ya. patriarki juga, Patriarki. lebih ke gender sebenarnya. Gender. Itu sebaliknya, laki-laki itu tubuhnya tidak bisa dibicarakan secara seksual, itu tidak Oleh perempuan. tapi dia bebas berpikir seksual. Oke. Itu juga penempatan ruang berarti. Iya, Ya. jadi kayak itu sebenarnya sesuatu yang sudah terjadi di kehidupan kita, dan kita kayak menganggap mewajarkan itu. Itu ya KBM karena berangkat dari masa Frankfurt ya. Oke. Jadi kayak ada teori kritis, jadi mengajarkan bahwa semua itu tidak ada yang terberi sebenarnya. Identitas, Semuanya konstruk ya berarti ya. konstruk sosial. Soal identitas itu konstruk sosial, maksudnya identitas itu kan berubah-ubah juga. Oke. Nah, ini kesimpulan di tulisan Kak Hairil saya membaca bahwa pada akhirnya struktur naratif anime ini seolah mereproduksi sistem patriarki masyarakat Jepang dalam pembentukan subjektivitas gender di sepanjang cerita. Iya. Itu bisa dijelaskan mungkin Iya, secara singkat. umum sih. Jadi sebenarnya saya melihat Tapi setelah bertukar ini, itu nanti bertukar kembali lagi. iya, jadi ada momen ketika dia Oke. tertidur, dia kembali lagi ke tubuhnya. Oke. Jadi ada sampai berapa kali ya pertukaran Oke. itu akhirnya berhenti. Nah, selanjutnya itu kan sebenarnya kayak cerita apa ya? Cerita remaja, pertemuan laki-laki dan perempuan, tapi dikemas dalam bentuk yang berbeda. Nah, Malah menurut saya film ini mungkin bisa jadi sebuah pendidikan ya untuk para remaja awal ya, yang kemudian untuk memahami bahwa ketika misalnya dia perubahan tubuh, bahwa ternyata hal-hal yang perempuan tidak tahu seperti ini, laki-laki pun tidak tahu tubuh perempuan iya, seperti ini, mungkin ya. bisa jadi seperti itu. Iya, Atau apa sih hal-hal yang kemudian bisa ditangkap untuk para penonton anime, bahwa apa sih hal yang kita dapat dari film ini? Maksudnya hal-hal yang Sebenarnya- bisa menjadi pelajaran gitu. Iya, sebenarnya di luar dari yang saya kaji sih ada banyak misalnya. Ada banyak ya. Iya, Oke. sebenarnya kalau salah satu wawancaranya si Makoto Shinkai, pembuatnya ini, Pembuat filmnya. pembuat filmnya, dia ada, saya kutip tuh wawancara khusus dengan Vice.com. Jadi dia bilang ini sebenarnya kenapa dia buat film ini, karena dia resah sebenarnya melihat anak-anak muda di Jepang itu mulai lupa dengan budayanya, budaya leluhurnya. Jadi Seperti apa budaya leluhur misalnya di kayak di film ini digambarkan kayak menenun,
membuatin tuh apa istilahnya Itu ada- pekerjaan perempuan. Nah itu lucunya jadi kayak kerjaan perempuan, jadi kayak penjaga tradisi sini, penjaga nilai-nilai leluhur itu adalah perempuan. Di- Itu juga ditempatkan di film di ini film ini. digambarkan. Jadi Itu tapi memang itu realitasnya seperti itu di realitasnya juga Jepang ya. mungkin seperti itu ya. Oke. Ha-ha. Jadi kayak ya itu tadi kenapa saya merasa bahwa ini sebenarnya membagi ruang sebenarnya antara mana ruangnya yang maskulin, mana ruang yang Feminin. gitu. Oke. Jadi saya kayak nemu kalau rural itu ternyata feminin ya, ternyata urban itu maskulin. Pedesaan. Nah, Jadi di kota-kotakan Iya, itu di ya. kota-kotakan Jadi gitu. seperti misalnya kalau sih diskusi sama teman-teman dosen ataupun anak-anak, biasanya saya mendengar bahwa laki-laki itu warnanya biru, kemudian perempuan warnanya pink gitu kan. Itu berarti juga iya, pembagian. itu kan sejak awal Pembagian. kita Jadi lihat. warna pun jadi bergender Jadi ya bergender. jadinya. Oke. Warna jadi Padahal bergender. sebenarnya tidak. Iya, ya tidak juga, maksudnya bebas saja. Iya, bebas Tidak ada saja. yang mewakili warna untuk Kalau misalnya perempuan main di taman-taman, di ruang yang kecil, sedangkan Main laki-laki boneka. boleh ya main boneka di ruang yang kecil, sementara laki-laki harus bisa main layangan di ruang yang lebih besar, terus main bola misalnya punya ruang lebih besar, sementara perempuan harus dijaga di dalam rumah aja mainnya sementara. iya. Itu mungkin juga masuk ya pembahasan itu ruang masuk juga, yang soalnya bergender. kayak menarik sih, kayak misalnya kenapa sih kalau di ruang kerja perempuan tempatnya kayak sekretaris atau bendahara kayak gitu kan. Terus laki-laki kayak jadi pemimpin Pemimpin. itu kan ternyata ada yang saya baca kayak artikel jurnalnya siapa itu saya baca agak lupa, dia bilang ternyata itu dari mainan. Mainan ya. Kenapa laki-laki mainannya robot-robotan, mobil-mobilan, terus perempuan kenapa mainannya boneka dan sebagainya. Ternyata itu berpengaruh ke bagaimana dia dikonstruksi Dari ketika kecil. konstruksi dari kecil, terus nanti di tempat kerja. Laki-laki itu dianggap bisa mengatur strategi dan sebagainya, itu karena mainannya Robot, robot-robotan dan mobil. sebagainya. Perempuan yang penuh kasih sayang kayak gitu, makanya dia ada di Main pekerjaan-pekerjaan masak-masakan, seperti pekerjaan itu. domestik Iya. ya jadinya ya. yang domestik. Itu bagaimana nih? Selain ruang bergender, kalau kita temukan di budaya Indonesia juga sampai sekarang masih seperti itu ya. Kalau Masih sih. kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari ya. Iya, kurang lebih sih hampir sama sih, karena kita kan sebenarnya juga masih, apalagi kayak Makassar kan cukup patriarkal juga sih. Patriarki ya. Jadi kayak Terus tadi kita ngomong bahwa misalnya nih ruang bergender juga misalnya di dapur itu tempatnya perempuan, laki-laki jangan sentuh dapur deh, laki-laki di bagian depan saja, atau misalnya untuk memaku pun itu pekerjaan laki-laki, sementara membersihkan rumah atau menyapu mengepel itu pekerjaan perempuan. Itu bagaimana? Padahal sebenarnya padahal sebenarnya dilakukan laki-laki dan perempuan pun iya bisa saja, ya. kan? Ya kayak kenapa sih ini kan jadi lucu Kak. Saya pernah ngobrol sama dosen saya. Jadi bilangnya kayak gini, kenapa sih di rumah yang bertugas membuat kopi itu istri perempuan, ibu, adik perempuan, atau istri yang bikin kopi perempuan. Tapi ketika dia ada di warkop, baristanya tuh laki-laki. Kenapa? Ya pertanyaan kenapa? Apa bedanya di rumah yang membuat perempuan dengan di warung kopi laki-laki? Kebanyakan laki-laki. Nah ternyata kita sampai pada satu kesimpulan, ternyata ketika berada di warkop itu menjadi seorang barista itu ada ilmu pengetahuannya, bahwa menjadi barista itu kita harus belajar bahwa meracik kopi itu harus segini, sekian miligram kayak gini, harus gitu. Pokoknya ada Bikin pengetahuan lah. latte-nya dan segala macam Iya, ya. betul, ada pengetahuannya. Sedangkan yang di Rumah itu tidak ada pengetahuan, langsung kebiasaan aja. sehari-hari saja. Seduh dan segala macam. Jadi intinya ternyata perempuan dianggap, ya itu kesimpulan dari diskusi-diskusi Diskusi-diskusi ya. warung kopi saja. Iya, sebenarnya. siap. Bahwa ketika dia sesuatu yang menjadi berpengetahuan itu miliknya laki-laki. Ketika sesuatu tidak berpengetahuan, kerjaan itu tidak berpengetahuan, itu miliknya perempuan. Oke. Jadi kayak diskusi warung kopi. Nah, ini ada pendapat nih dalam teori psikoanalisisnya Mulvey mengatakan bahwa ini paling tepat dikaji kasus yang
Kak Hairil teliti paling tepat dikaji oleh ini Mulvey pakai psikoanalisis yang mengatakan bahwa perempuan dianggap sebagai objek dari keinginan atau nafsu laki-laki atau male desire dan sebagai signifier dari trait of castration atau tekanan dari kasterisasi. Kemudian ada ini juga ada banyak ya konsep Mulvey kemudian yang bisa masuk. Yang bisa masuk. Tapi memang dia mengatakan bahwa ini memang konstruksi ya intinya nanti. Terus ini juga saya mendapatkan ada hall, ini tentang ruang ya berarti ya. Konsep pikiran, tanda dan bahasa merupakan alat untuk memproduksi dan mengkonstruksi makna. Lebih konstruksi sebenarnya. Lebih konstruksi ya kalau hall ya. Itu salah satu salah satu pemikir besarnya untuk CS sih, Hall. Kalau tadi ya, Herbert Hall. Itu juga sebenarnya juga saya pakai sih sebenarnya di komunikasi. Tapi dalam meneliti proximity atau ruang jarak, misalnya ruangnya berapa kali berapa, terus jarak komunikasi antara kita yang intim misalnya atau sekedar teman biasa itu juga dipakai sebenarnya dalam komunikasi. Sebenarnya kan bersinggungan ya KBM jadinya. Dan komunikasi kan bersinggungan, kajian budaya media. Oke. Kalau istilahnya guyon saja sih, kayak dosen saya bilang ini komunikasi kanan, ini komunikasi kiri. Oh gitu ya. Gitu. Iya sih, karena kalau di komunikasi jadinya kajian media dan budaya ya. Iya. Kebalikan dari kajian budaya media. Komunikasi UGM. Komunikasi UGM jadinya kajian media dan budaya kan. KMB kan. KMB. Itu apa tuh bedanya KBM sama KMB? Hampir sama kayaknya ya. Hampir sama sih, cuma kayaknya kemarin sempat ngobrol sama teman yang di KMB. Siapa yang namanya? Lupa juga. Lupa ya, oke. Iya, lupa kayaknya. Terus? Itu bedanya cuma apa ya? Paling di kurikulum pengajarannya aja, maksudnya dia awalnya kan secara umum dulu komunikasinya, nanti ke semester 2 apa semester 3 baru mengarah ke KMB-nya. Kalau saya kan dari awal langsung KBM tuh. Langsung ya terus ya. Jadi pembahasannya juga lebih dalam ya. Ya kuantitas kualitas itunya aja, materinya aja. Kalau misalnya dari segi kalau komunikasi kan melihat tanda dan penanda, kalau semiotikanya terus kemudian unsur-unsur simbol, apakah memang masih kental dengan budaya-budaya Jepang di film Kimi no Na wa ini, maksudnya budaya-budaya Jepang yang dari zaman dulu memang ditampilkan? Iya, kental sih karena ya itu dia bercerita tentang apa sih ini? Iya. Oke. Kita kembali jadi, ya. Iya, ke sinopsisnya. Jadi dia cerita antara satu remaja dengan remaja lainnya saling bertukar tubuh nih. Ternyata mereka itu beda dimensi ruang, bukan cuma dimensi ruang, dimensi waktu juga. Jadi dimensinya si Taki itu 3 tahun lebih muda, lebih cepat dibandingkan si Mitsuha ini. Laki-laki lebih cepat 3 tahun dadapada kehidupan perempuan. Terus mereka kayak bertukar tubuh dan sebagainya. Apa sih namanya, ada gelang-gelang yang jadi kayak simbol gitu, yang menyatukan, yang mengikat mereka dalam proses itu, proses pertukaran jiwa itu, pertukaran tubuh itu. Nah kemudian mereka kayaknya saling jatuh cinta satu sama lain. Sebenarnya remaja banget sih, tapi cuma kan di penggambaran cuman menarik ya. Iya, karena kalau saya melihat kayak mempertarungkan antara tradisionalitas dengan modernitas. Karena itu tadi ada urban dan perkotaan ya. Makanya si produsernya ini Makoto Shinkai ingin menunjukkan itu. Jadi pada akhirnya ada satu adegan di mana si desanya si Mitsuha ini hancur diterjang meteor. Nah kalau saya itu menangkap sebagai kekhawatiran si Shinkai bahwa suatu saat tradisionalitas terkikis ya. Iya, hancur ya. Karena ini anak mudanya nih tidak mempedulikan, tidak menjaga lagi ya. Tidak mau lagi belajar. Sama kayak kejadian yang sekarang dong ya. Kurang lebih kayak gitu juga sih terjadi. Tapi yang kotanya tetap bertahan. Kotanya tetap bertahan. Tapi itu ada satu proses di mana dia kayak meminum kuchikami sake. Kuchikami sake itu kayak sake yang dibuat dari tuak ya, tuak. Air luda. Jadi gitu. beras. Air beras. Kayak
Tapi Entah memang itu penjelasan ada. saya benar apa Oke. tidak. Tapi yang saya baca kayak gitu. Jadi terus fermentasi pakai udah. liur yang dicampur terus disimpan. Terus itu kayak si takinya ini datang lagi ke desa yang sudah hancur itu, kayak minum itu, terus dia bisa kembali lagi ke masa itu, masuk ke dalam tubuh Mitsuha. Kemudian dia berusaha memperingatkan warga-warga di desa itu, bilang akan ada meteor yang jatuh, jangan ke lokasi ini, pokoknya menjauh. Menjauh dari situ. Oke. Itu kan sebenarnya kayak jadi di dalam banyak film ternyata hero itu laki-laki. Oke, itu ditempatkan juga di kayak film nunjukin itu. itu juga. Teman-teman. Paling penting apa ya? Saya dapat banyak pengetahuan baru Pengetahuan sih, baru. belajar di KBM. Iya. Karena melihat dari banyak sudut pandang. Oke. Terus mengkaji film kesulitannya Gampang susah, gampang iya, susah susah, gampang ya. ya. Karena kita harus Berarti harus melihat- sering menonton ya nonton filmnya. gitu. Jadi Oke. kayak ya biasanya bosan juga lihat Oke. tiap adegan, Oke. lihat tiap scene, berhenti lagi lihat, ini detailnya kayak gini. Oke. Terus harus Screen lagi ya. menyimpan Oke. lagi dari banyak data itu, terus dipersempit lagi, nih sama nih datanya kayak ini Oke. dikelompokkan lagi kan. Oke. Ya harus banyak gitu sih, banyak nonton, terus baca-baca teori tentu iya. Baca-baca aja, apalagi penelitian Literatur. terbaru, Penelitian harus terbaru terupdate ya. yang menopang juga ini mungkin banyak ya, Iya, banyak. riset-riset Riset-riset sebelumnya. sebelumnya. Tapi dengan film yang sama mungkin juga ada ya. Ada dengan film yang sama. Oke. Tapi biasanya Beda. beda Kajian Beda ya. kajian Oke. lagi. Jadi setidaknya itu cukup membantu lah untuk melihat ternyata ada yang melihat dari sisi ini. Ya, siap. Jadi kan itu siap. kan mengisi ruang-ruang yang kita tidak kepikiran mau meneliti ini, ternyata ada yang meneliti ini ya. Itu bisa menambah juga sih, kita juga bisa ngambil dari Sama ketika misalnya kita melihat saya mau meneliti misalnya ruang publik atau apa gitu, kemudian kita search ternyata banyak juga orang yang pemikiran dengan kita ya, sudah kita ngumpul data-datanya ya untuk dijadikan topangan riset nantinya. Selanjutnya sekarang Kak Hairil sibuk apa nih? Mau meneliti lagi? Sibuk jadi ini sih. Jalan-jalan ya. Sibuk ya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Ini ada beberapa proyekan kayak jadi kayak peneliti lepas lah gitu. Peneliti lepas. Kemudian proyekan yang dikerjakan sekarang juga berkaitan dengan kajian budaya dan media atau beda? Beberapa ada yang berkaitan, beberapa mungkin tidak ya. Iya. Tetap aja diambil semuanya ya. Tidak juga sih. Tidak juga ya. Memang tidak cocok, tidak diambil. Bukan ininya. Bukan lahannya, bukan apa, ininya, bukan kesulitan juga. passionnya, ya benar-benar. Oke, teman-teman Aptalks, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Kak Hairil dengan judul Ruang Bergender dalam Kajian Budaya dan Media. Terima kasih Kak Hairil, terima kasih banyak sudah datang di studio podcast Aptalks. Nanti mungkin ada hadiahnya, tapi hadiahnya nanti menyusul ya. Gitu. Via email mungkin hadiahnya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di Aptalks selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Hairil. Tas dulu dong.